Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pujo Raharjo dan Nyanjang Rosmana. Nih asisten saya dulu masuk ke pusat penelitian teh dan kina itu 1985. 85. Jadi ya sudah 35 tahun lah ya. Nah, lahir di sini juga. Ya. Wah, jadi melebihi saya pengalamannya bermain di perkebunan teh. Nah, ini permasalahannya kan orang selalu ya biasalah yang namanya pembeli selalu menyalahkan kualitas, gitu kan? Wah, kualitasnya jelek, aku bayar kecil. Ya. Kita yang sudah invest kan juga, oh gondok juga nih, gimana? Kemudian membuat linear antara produktivitas dengan mutu. Orang bilang susah. Kalau produksinya dinaikkan, orang bilang mutunya, kualitasnya Turun. seperti ini kan. Ya. Kayak timbangan ya, Ya. pengungkit gitu ya. Kalau mau naik ini turun. Ya. Nah, zaman milenial, Ya. zaman digital, zaman artificial intelligence. Nah, ini kira-kira pengalaman yang sudah jadi ADM segala, ya toh, pegang kebun puluhan tahun. Saya tantang nih. Bisa enggak produktivitas naik? Apa namanya? Kualitas naik juga, gitu. Gimana, Pak Nyanjang? Ya. Memang pada sekarang ini dirasakan oleh semua kebun demikian bahwa apabila kita mengejar produksi, dirasakan kualitasnya turun. Tetapi ketika harus memperbaiki kualitas, produksinya turun. Apalagi sekarang dengan adanya mesin, mereka mengatakan bahwa dengan mesin kualitas bisa turun. Itu. Padahal mesin itu adalah alat. Dan pembeli mengambil kesempatan informasi ini, gitu dan kan. mesin itu kan alat. Ya. Alat itu ada operatornya. Ya. Sebenarnya yang salah jangan menyalahkan alat, Ya. tapi bagaimana operator itu mengoperasikan alat tersebut. Nah, itu. Jadi di sini memang bagaimana sekarang caranya agar dari segi kualitas bisa dipertahankan, dari segi produksi juga bisa dipertahankan. Karena itu tadi, kalau si ternyata produsen pucuk teh ini hanya mengejar ke produksi karena ia ingin untung, tapi kualitas jatuh, harga disalahkan. Harga jualnya rendah karena kualitas satunya akan bagaimana turun. Pekebun itu dua-duanya naik. Itu. Jadi jangan sistem tadi timbangan, tapi harus hidrolik. Ya. Hidrolik itu naik tapi dua-duanya terangkat. Nah, itu. Gimana caranya? Ya, jadi pengalaman PPTK ini memiliki salah satu kebun yang produktivitasnya sudah di atas 5.000. Ya, di mana itu? Ya, itu di Simalungun. Oh, di Simalungun, Sumatera Utara sana ya. Tetapi dia bisa produksinya tinggi, tapi PMS-nya dia sangat bagus. PMS-nya bisa di atas 60. Oh, gitu. Nah, ya, artinya itu adalah orangnya yang bagaimana caranya agar tadi dua tujuan tersebut tercapai, produksinya tinggi, kualitasnya bagus. Nah, jadi dalam hal ini adalah dalam hal pengaturan bagaimana keadaan pucuk di lapangan. Nah, itu. Jadi kalau kita sekarang dibiarkan aja, terus pada saat pengambilannya di bawah, misalkan ini ada P+5 diambil semuanya, kualitas akan turun meskipun produksi secara ini naik. Ke pertemuan berikutnya akan tertekan. Kenapa? Karena batang di bawahnya udah terlanjur tua. Nah, oleh karena itu sekarang teknologinya ini dibiarkan dulu bagaimana dia menghasilkan P+5 secara seragam. Nah, nanti yang diambil P+3-nya saja. Sehingga dari segi kualitas akan naik. Tapi dari segi bobot P+3 kan hampir 1,5 gram per produk. Nah, tinggal sekarang bagaimana caranya mengatur agar di dalam produk ini si plucking point atau titik-titik ini jumlahnya akan terus meningkat. Nah, tadi dengan kita meninggalkan di pohon ini misalkan 2 P+3-nya diambil tinggal P+2, artinya nanti akan ada 2
yang akan tumbuh dari satu sebelumnya. Ya. Nah, itu akan menambahkan berapa Jumlah banyaknya titik Nah, tumbuh. titik tumbuh. Nah, titik tumbuh ini baru ditunjang nanti untuk meningkatkan bobot pucuknya agar meningkat, yaitu peranan pupuk di sana. Ya, betul. Peran pupuk untuk memberi bobot terhadap setiap pucuk yang ditinggalkan, yang ditinggalkan. Nah, sekarang tadi jumlahnya sudah ada. Nah, kita tinggal mengatur pada giliran berapa tanaman di sini itu dengan seragam membentuk P+5, baru diambil P+3-nya. Nah, peranan operator mesin itu di sana, kalau dia sampai kandas, wassalam. Ya. Dia harus menunggu 2 bulan, gitu. 60 hari dia akan baru akan kembali lagi mendapat. Jadi kuncinya adalah pelatihan, pemahaman yang benar kepada pekerja. Betul, sebagai operator. Kadang-kadang orang ada yang tidak setuju gunting, karena gunting menentukan kualitas. Itu sebenarnya alat. Jadi yang terpenting adalah bagaimana cara dalam hal mengambil pucuk ini. Nah, itu cara. Selain cara tinggal mengatur. Sebenarnya kalau sekarang dengan mesin itu lebih enak lagi, karena yang kita pikirkan cuma yang ditinggalkan dan yang dipetik. Beda lagi dengan kita manual, mana yang harus disimpan, mana yang harus diambil, dan generasi ini dibagi menjadi 6 generasi. Kalau itu cuma 2 generasi, artinya 50% generasinya. Nah, oleh karena itu untuk bagaimana cara meningkatkan produksi agar dua-duanya terangkat adalah pada saat bagaimana mengatur menyimpan pucuk yang seragam pada P+5, baru diambil P+3-nya nanti secara serempak. Ini dari segi bobot dia terwakili, dari segi kualitas juga masih masuk di 60%. Itulah kuncinya sistem hidrolik. Produktivitas naik, ini jangan turun. Makanya kita kalau ingin mengetahui bagaimana untuk berikutnya setelah petik adalah bagaimana dari tinggalan setelah petik. Itu bisa dibaca akan ada atau tidak adanya pucuk ke depan. Nah, itu jadi oleh karena itu mungkin untuk lebih meningkatkan pengetahuan si operator ini untuk lebih baik lagi, tentu harus mengadakan pelatihan-pelatihan. Nah, sekarang Pusat Penelitian Teh dan Kina misalkan ada membuka event-event untuk pelatihan-pelatihan tersebut. Mungkin kita bisa kirim kan? Bisa demo. Bisa didemokan. Saya kira begitu. Mudah-mudahan bisa mencerahkan aplikasi mesin petik, karena 20 apalagi 30 tahun yang lalu ketika saya bicara mekanisasi, no way, no, nanti saya diprotes gitu. Tapi sekarang orang bekerja tanpa alat atau mesin itu gengsinya hilang. Orang nggak mau lagi kerja sebagai non-scale person gitu. Saya kira itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.